Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita bisa bertemu lagi dan marilah kita gunakan waktu yang singkat ini untuk bersama-sama belajar untuk memahami ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang tertulis maupun ayat-ayat yang terhambar di alam semesta. Para jamaah yang dirahmati Allah, beberapa kali saya mendapatkan pertanyaan, dan pertanyaan itu sekali lagi pertanyaannya yang sederhana, jawabannya yang tidak sederhana. Apa pertanyaannya? Kenapa, Pak? Kita ini sudah berikhtiar sedemikian rupa dan berdoa juga sedemikian rupa, kok apa yang kita upayakan dan kita memohonkan kepada Allah tidak kunjung tiba. Apa sikap kita dengan kejadian seperti ini? Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jawabnya yang sederhana, tawakal. Serahkan semua kepada Allah. Apa yang kita serahkan? Ya semuanya. Ketika kita berikhtiar, berupaya sekuat kemampuan kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, tugas kita hanya satu, berusaha. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ketika kita bermohon dengan doa-doa kita, mohonlah dengan permohonan yang beragam, dengan cara apapun, seselaras dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Dan apapun yang diberikan oleh Allah pada diri kita, harus kita pahami sebagai pemberian yang terbaik dari Allah untuk diri kita. Tidak mungkin Allah itu punya rencana jahat pada diri kita. Tidak mungkin Allah itu punya rencana jahat terhadap hambanya. Allah itu pemberi rahmat. Sifat Rahman dan Rahimnya itu mengisyaratkan Allah selalu akan memberikan sesuatu yang terbaik pada hambanya karena kasih sayangnya kepada hambanya. Dan kasih sayangnya itu mengalahkan kemarahan Allah terhadap orang-orang yang durhaka kepadanya. Sekarang kita lihat dengan mata kepala bagaimana orang-orang itu durhaka kepada Allah dengan sikap kufurnya, dengan sikap nifaknya, dengan sikap fasiknya. Apakah mereka tidak diberi oleh Allah sesuatu yang dibutuhkan? Tidak. Bahkan mereka mendapatkan kecukupan yang bisa saja berlimpah di dunia ini. Banyak orang yang hidupnya banyak bermaksiat, rezekinya dalam arti harta benda diberikan oleh Allah dengan pemberian yang sangat banyak. Banyak orang yang hidupnya itu tidak menuruti aturan Allah, diberikan kesenangan duniawi yang luar biasa. Ini kan bentuk kasih sayang Allah kepada mereka. Tetapi bisa jadi pemberian itu oleh Allah diberikan dalam bentuk istidraj. Dalam bahasa Jawa dilulu. Diberikan apa saja oleh Allah yang pada saatnya justru membuat mereka semakin lupa kepada zat yang memberi sesuatu kepada mereka. Mereka itu kemudian bahkan mendapatkan azab dari Allah sebagai akibat dari kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dan ini yang selalu saya sampaikan dalam bahasa sederhana, bahwa sebenarnya banyak hal orang itu bisa lupa diri karena nikmat Allah. Ayo sekarang kalau saya bertanya pada para jemaah, ada nggak orang yang lupa diri karena terlalu kaya? Terlalu kaya, sangat kaya. Dia lupa pada siapa yang memberi kekayaan itu. Dia sombong dengan kekayaannya. Pertanyaannya lagi, ada nggak orang yang lupa diri karena kepintarannya? Ilmunya luar biasa. Karena ilmunya yang luar biasa,
Justru karena ilmunya itu, dia bersikap sombong pada siapa, termasuk pada Allah. Tidak mau berdoa dan bahkan meremehkan orang lain. Ada nggak orang yang kuat secara fisik? Wah, kalau dulu ada cerita Samson, kuat sekali. Samson ini kan meskipun kuat, dia punya jiwa penolong. Ada nggak orang yang kuat tapi justru kekuatannya digunakan untuk mendolimi orang lain? Baik kuat secara fisik maupun kuat dalam pengertian yang lain. Ada nggak orang yang punya kekuatan politik, kemudian kekuatan politiknya digunakan untuk menindas orang lain? Ada nggak orang yang punya kekuatan ekonomi yang karena kekuatan ekonominya itu digunakan untuk menindas orang lain? Dalam arti orang per orang, atau kelompok orang, atau bahkan komunitas yang lebih besar. Ya, dulu saya pernah membaca dengan cermat kritik orang terhadap kapitalisme. Jiwa kapitalis itu kan bisa menumbuhkan keinginan untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, termasuk dengan cara merugikan orang lain. Karena jiwa kompetitifnya itu melahirkan keinginan untuk meraup semuanya. Bahkan sekarang ada istilah neokapitalis itu yang kata orang, saya juga tidak tahu betul teorinya, tetapi saya sedikit banyak membaca, itu bisa melahirkan kezaliman oleh orang terhadap orang, kezaliman oleh komunitas tertentu pada komunitas yang lain. Karena sifat kooperatif dari orang itu tidak terbangun. Dulu kapitalisme itu mendapatkan kritik, yang kemudian kritiknya itu melahirkan paham sosialis. Tapi sosialisme sendiri itu juga bisa kebablasan. Keinginan untuk bekerja sama itu bisa saja tidak melahirkan sifat kompetitif sehingga kompetisinya menjadi lemah. Makanya saya katakan pertumbuhan itu penting, pemerataan juga penting, kan dua-duanya harus berjalan seiring. Dan Islam itu memberi jalan tengah. Silakan berkompetisi, karena tapi jangan sampai karena ingin berkompetisi lalu melanggar hak-hak orang lain. Berikan hak orang lain dengan sebaik-baiknya sebagaimana kita ingin diberi hak oleh orang lain. Sehingga sifat kompetitif setiap orang itu akan lahir menjadi perilaku yang baik. Karena ada kesadaran untuk tolong-menolong di antara orang. Tetapi jangan sampai kesadaran untuk berkompetisi itu hilang sebagai akibat dari keinginan untuk bekerja sama dengan orang lain. Tetap saja ruh wastabiqul khairat itu menjadi sesuatu yang melahirkan keinginan untuk selalu menjadi lebih baik tanpa harus mendolimi orang lain. Bisa nggak kita itu menjadi yang terbaik tanpa mendolimi orang lain? Bisa. Jadilah orang yang memberi tanpa harus merugikan orang lain, dan jadilah orang yang mendapatkan sesuatu dari orang lain tanpa merugikan orang lain. Contohnya yang sederhana begini, bisa nggak kita bersedekah tanpa kita itu miskin dengan sedekah kita? Bisa, karena semangat sedekah itu akan melahirkan keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang bisa kita sedekahkan kepada orang lain dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk harta. Sebaliknya, semangat untuk memanfaatkan orang lain itu bisa jadi menjadi semangat untuk bersinergi. Karena dengan semangat untuk memanfaatkan orang lain, kita tidak perlu dan tidak harus menindas orang lain, dari orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Kerjasama itu tetap harus terbangun karena dengan memanfaatkan orang lain, kita pun bisa memberi manfaat pada orang lain sehingga kita bisa berjalan seiring. Dan ini saya praktekkan dalam kehidupan saya. Ketika saya mengajar, saya tidak ingin mendikte mahasiswa yang saya ajar. Bahkan mereka saya ajak berdialog sehingga saya bisa belajar dengan mereka dan banyak hal yang bisa saya dapatkan dari mereka. Ketika saya beri pengajian, saya tidak berasumsi sedang memberi sama sekali atau seluruhnya itu merupakan kegiatan beri. Saya banyak mendapatkan umpan balik dari para jamaah saya. Dalam bentuk apapun, termasuk dalam bentuk sikap dan perilaku mereka yang bisa saya contoh. Tutur kata mereka yang bisa saya contoh. Dan bahkan umpan baliknya itu kadang-kadang luar biasa. Saya itu pernah berkelakar di dalam sebuah pengajian. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya dan kawan-kawan itu sedang merenovasi masjid dekat rumah saya. Biayanya sekian. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang punya kelebihan uang, silahkan membantu kami.
agar renovasi masjid itu segera selesai. Alhamdulillah, tanpa proposal mengalir bantuan itu, dan alhamdulillah renovasi masjid itu selesai. Itu bukan karena saya, tetapi saya yakin itu karena Allah yang menggerakkan hati mereka untuk membantu pembangunan masjid demi kepentingan banyak orang. Nah, saat ini kami, bukan saya, kami di Keraton bersama dengan teman-teman Muhammadiyah sedang membangun SD Muhammadiyah. Gedung SD Muhammadiyah Keraton yang banyak mendapatkan support bantuan sepenuhnya dari SD Muhammadiyah Sapen. Ya, kami memerlukan uang hampir 3 miliar. Dan tidak punya modal serupiah pun waktu itu. Saya masih ingat setahun yang lalu, kira-kira bulan Juli lah, kami menggagas. Ya, ternyata bantuan itu mengalir sedemikian rupa. Karena saya cuma ingin mengetuk hati orang, dan Allah yang menggerakkan hati mereka. Mereka membantu kami membantu mereka, karena mereka itu beramal jariah, kita membantu mereka untuk beramal jariah, mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah dengan amal jariah mereka, dengan cara menyumbang. Alhamdulillah sampai hari ini terus berjalan pembangunan itu, dan menurut prediksi yang membangun, yang sekarang bertanggung jawab membangun, kalau semua lancar, bulan Desember itu bangunan utamanya sudah selesai semua. Padahal target kami itu akan selesai tahun 2021, kira-kira bulan Juli, akhir bulan Juli ya. Alhamdulillah, bulan Desember yang akan datang, bangunan utama sudah selesai, tinggal membangun bangunan-bangunan tambahan yang bisa membantu proses belajar mengajar, untuk proses belajar mengajar di tahun di mana kita bisa menerima siswa untuk belajar secara offline. Alhamdulillah semua berjalan. Itu bukan karena saya, tetapi karena kesadaran masyarakat untuk saling bekerja sama, membangun, tolong menolong. Nah, seperti yang saya jawabkan tadi, saya dan kawan-kawan sudah berusaha sekuat kemampuan kami dan berdoa kepada Allah dengan harapan Allah memberikan yang terbaik. Selanjutnya, sikap tawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Allah yang akan berikan mereka untuk membantu. Allah yang akan berikan kita untuk bersemangat melakukan tindakan yang terbaik, dan Allah akan memudahkan jalan untuk menuju sesuatu yang kita tuju. Serahkan semua kepada Allah dengan sikap tawakal. Tapi sekali lagi, jangan pernah kita salah paham terhadap makna tawakal. Berkali-kali pertanyaan itu saya kaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang sering saya baca. Antara lain ayat yang terdapat di dalam surah At-Tolak ayat 2-3. Di dalam ayat itu ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapapun itu ya tidak terkecuali. Kalau bahasa Jawanya lanang wedok enom tuwa. Laki-laki, perempuan, tua muda sama. Yang mereka itu bertakwa kepada Allah. Artinya kalau kita itu bertakwa kepada Allah, siapapun yang dia itu bertakwa kepada Allah, pasti niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Artinya way out-nya itu akan selalu ada. Artinya setiap masalah yang kita hadapi itu akan diberi jalan keluar oleh Allah untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Siapapun yang syaratnya bertakwa dengan takwa yang benar. Dan Allah akan memberi rezeki kepada orang yang bertakwa itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Kita itu sering menduga, memperkirakan jalan untuk mendapatkan rezeki itu ini dan itu, pintunya ini dan itu. Kita tidak pernah memperkirakan ada pintu lain, ada jalan lain. Allah yang akan beri pintu dan jalan lain bagi diri kita untuk mendapatkan rezekinya. Dengan cara apapun, dan Allah itu Ar-Razzaq, yang punya rezeki itu Allah, yang berhak membagi Allah, sehingga rezeki itu semua dari Allah, dan kita harus yakin kalau Allah berkenan memberikan rezeki, tidak ada kemungkinan bagi diri kita untuk terhalang mendapatkan rezeki dari Allah, karena yang punya rezeki Allah, yang berkenan untuk membagi Allah, yang berhak sepenuhnya untuk membagi Allah. Allah berkuasa pun untuk membagikan rezeki pada siapapun, termasuk diri kita. Selanjutnya, siapapun yang bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah,
Allah berjanji pasti akan mencukupkan keperluan-keperluannya. Titik. Jadi keperluan apapun akan dicukupi Allah. Ya. Tapi tawakal itu bukan berarti berserah diri tanpa berupaya dengan upaya apapun termasuk dengan berdoa. Ini diceritakan oleh Umar bin Khattab. Ini untuk menjelaskan tentang masalah tawakal. Dari sebuah hadis yang bisa kita baca nanti di dalam beberapa kitab. Di dalam Musnad Imam Ahmad ada, Sunan At-Tirmidzi ada, Sunan Ibnu Majah ada, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lain. Diceritakan oleh Umar bin Khattab bahwa Rasulullah Nabi Muhammad itu pernah bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu bidanan." Rasulullah bersabda, seandainya kalian itu bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, bertawakal kepada Allah saja, sungguh kalian akan diberi rezeki oleh Allah sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Burung itu pagi hari keluar dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Ini jaminan. Hadis ini adalah hadis yang menjadi landasan kajian tentang bagaimana seharusnya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita harus juga tahu, jangan pernah kita kemudian tidak berusaha atau berikhtiar atau bermohon kepada Allah. Bahkan Rasulullah juga pernah mengingatkan, "Iqilha wa tawakkal." Ini terjadi pada satu peristiwa di mana ada seseorang itu yang bertanya kepada Rasulullah pada waktu itu, "Ya Rasulullah, apakah saya itu akan harus mengikat unta saya lalu bertawakal kepada Allah atau saya lepas saja sambil bertawakal kepada Allah?" Ini persoalan yang terkait dengan unta yang dimiliki oleh seorang sahabat. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa beliau itu mengatakan, orang-orang Yaman itu berangkat haji tanpa berbekalan. Mereka berkata bahwa kami orang-orang yang bertawakal, mereka pun berangkat haji dan tiba di Mekah kemudian mengemis pada banyak orang. Ini cerita-cerita lain. Kalau tadi ada unta yang ditanyakan oleh orang, ketika saya itu mau melakukan kegiatan, apakah unta ini saya lepas begitu saja atau saya ikat? Rasulullah ikat, kemudian baru berserah diri pada Allah. Nah, cerita lain ada orang Yaman berangkat haji tanpa perbekalan dan mereka itu mengatakan, kami ini orang-orang yang bertawakal. Kemudian mereka berangkat haji dan tiba di Mekah, kemudian mengemis. Dan inilah yang kemudian mengakibatkan turunnya ayat ini terkait dengan sababun nuzul. Apa ayat yang kemudian turun? Ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwatu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Bawa bekalah. Silakan Anda bawa bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan berwalah kepadaku wahai orang-orang yang punya akal sehat. Nah, Nabi itu juga mengajarkan kalau punya unta ikat dulu untanya sebelum Anda pergi, nanti hilang. Kalau Anda mau berhaji ya bawa bekal, ya meskipun bekal terbaik itu adalah takwa. Tapi jangan kemudian di sana tanpa bekal dan akhirnya mengemis. Rasulullah beserta para sahabatnya itu juga berupaya optimal untuk mencari nafkah. Dan tidak ada satupun dari sahabat-sahabat Nabi itu yang berkata bahwa kami hanya akan duduk-duduk berpangku tangan hingga Allah memberi rezeki kepada diri kami. Bahkan firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 itu mengisyaratkan sesuatu yang mengharuskan kita itu mau berupaya seoptimal mungkin untuk mencari karunia Allah. Dikatakan faidza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila sholat sudah dilaksanakan, artinya sudah selesai dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu. Pertebaran ini menjadi perintah. Di muka bumi silakan Anda bertebaran. Carilah karunia Allah dan ingatlah
Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Artinya kita diwajibkan mencari nafkah di dunia ini. Setiap orang wajib mencari nafkah dengan mengerjakan sesuatu yang menjadi sebab orang itu mendapatkan sesuatu dari Allah. Ini ikhtiar. Dan Allah akan memberikan rezeki selaras dengan ikhtiar orang itu. Dan tidak boleh sekali-kali ya menelantarkan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Bahkan Rasulullah pernah menegur seorang sahabat dengan teguran, kafa bil mar'i ithman adu yadi'a man yafut. Cukuplah seorang itu berdosa. Kama bil mar'i ithman, cukup orang itu berdosa an yudayya man yafut. Jika ia melantarkan orang yang harus dia beri makan. Seorang suami yang melantarkan istrinya, dosa. Orang tua yang melantarkan anaknya, dosa. Pemimpin yang melantarkan rakyatnya, dosa. Itu aja. Gampang loh. Artinya kita harus bekerja dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan kita dengan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Dan ini yang dulu pernah saya ceritakan, Rasulullah juga pernah menegur Abdullah ibnu Amr ibnu As ketika dia itu terlalu banyak beraktivitas keruhanian, aktivitas spiritualnya itu berlebihan sehingga pekerjaannya terbengkelai, sehingga anak istrinya terlantar, dirinya bahkan bisa terlantar sebagai akibat dari keinginannya beraktivitas spiritual sehingga aktivitas jasmanianya terbengkelai dan pekerjaan di dunianya terbengkelai sehingga anak istrinya bisa terlantar sebagai akibat dari sikapnya itu. Jadi seorang muslim jangan pernah diam diri untuk menunggu rezeki dari Allah sehingga menjadi peminta-minta, bisa menjadi pengemis atau menjadi beban bagi orang lain. Sekali lagi dia wajib berusaha untuk mencari nafkah. Nah, orang yang bertawakal kepada Allah dengan benar ialah orang yang tahu bahwa Allah benar-benar menjamin rezeki, menjamin kecukupan untuk dirinya. Ia harus mengimani jaminan itu dengan hatinya dan mewujudkannya dengan sikap bergantung kepada Allah. Karena itu Allah itu memberi peluang pada dirinya untuk berusaha menggapai atau menjemput rezekinya tanpa dia itu kecewa ketika Allah tidak memberikan sesuatu sebagai akibat dari upayanya. Karena pas sikap tawakal, berserah diri itu menjadi sebab orang itu menjadi tenang. Karena apa? Kewajiban dia itu hanya berikhtiar kok, termasuk bermohon kepada Allah. Rezeki itu akan dibagikan oleh Allah kepada semua orang. Dan kita harus bisa mendapatkan rezeki dari Allah itu dengan upaya kita. Selebihnya serahkan kepada Allah. Tidak ada makhluk di dunia ini yang tidak akan mendapatkan rezeki dari Allah. Semua akan diberi. Cuma disitulah kita itu harus berusaha untuk menggapainya. Seperti ketika burung menjemput makanannya, ayam menjemput makanannya, semua binatang menjemput makanannya. Itu rezeki dari Allah yang harus dijemput. Sunnatullahnya semua makhluk itu sudah diberi rezeki oleh Allah, tetapi rezeki itu harus dijemput oleh mereka dengan cara mereka. Jelajahi seluruh dunia, seluruh dunia itu bahkan dijelajahi. Termasuk ketika kita ingin mendapatkan rezeki berupa ilmu dari Allah. Ayo jelajahi seluruh penjuru dunia untuk mendapatkan rezeki. Ayo lakukan tindakan yang terbaik, termasuk ketika kita ingin mendapatkan perolehan harta. Ayo bekerjalah dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkannya dengan tetap ingat kepada Allah sehingga tidak boleh kita mencari rezeki dengan cara yang salah, dengan cara yang melanggar aturan Allah. Berharaplah untuk mendapatkan karunia dari Allah. Tetapi dengan berharap saja tidak mungkin. Orang itu harus bisa melakukan ikhtiar dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang disediakan oleh Allah. Tidak boleh berpangku tangan, bermalas-malasan. Jadi selama kita itu masih hidup, maka kita harus berupaya untuk menggapai karunia Allah. Dan Allah yang akan memberikan kepada kita selaras dengan upaya kita untuk mendapatkannya, dan pada saatnya Allah akan memberikan yang terbaik selaras dengan upaya kita untuk mendapatkan rezeki darinya. Dan jika kita itu sudah berusaha sekuat kemampuan kita untuk menggapai rezeki dari Allah, silahkan bertawakal. Artinya tawakal harus mengiringi, berserah diri itu harus mengiringi. Kita harus sabar untuk bisa meraih sesuatu yang kita harapkan, dan pada saatnya Allah itu akan memberikan selaras dengan apa yang kita upayakan. Dan tentu saja Allah lebih tahu apa yang terbaik yang akan diberikan Allah dari kita, sehingga kita tidak boleh menyesali pemberian Allah. Sekecil apapun pemberian dari Allah itu harus kita syukuri.
Dan setiap orang yang ridho pada apa saja yang diberikan oleh Allah, insya Allah hatinya akan jadi tenang. Seperti yang dulu pernah disampaikan oleh guru saya pada diri saya tentang cerita Umar bin Abdul Aziz. Pada pagi hari, aku memang tidak punya kebahagiaan. Kecuali apa? Ridho pada tetapan Allah, itu pada takdir Allah. Karena aku itu ridho pada takdir Allah, maka aku menjadi orang yang tenang, damai, tentram. Ini cerita guru saya. Dan ketika saya coba untuk saya lacak, memang disitulah Umar bin Abdul Aziz itu bisa menjadi contoh bagaimana seorang yang beriman itu bersikap tawakal kepada Allah, dan pada saat orang itu ridho terhadap apapun yang diberikan Allah, takdir Allah, disitulah ketenangan hidup itu akan bisa kita nikmati. Tetapi sekali lagi, orang itu tidak ridho kepada Allah, sekali saja orang tidak ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah, maka disitulah ketidaktenangan itu akan terjadi pada diri orang itu. Jadilah orang yang terus berusaha seoptimal mungkin dan berdoa dengan harapan Allah akan memberikan yang terbaik, dan selebihnya serahkan sepenuhnya kepada Allah. Dan inilah yang selalu saya sampaikan, antara ikhtiar dalam bentuk fisik dan ikhtiar dalam bentuk non fisik, ikhtiar batiniah, ikhtiar spiritual berupa doa, itu menjadi sebuah rangkaian yang terkait dengan sikap tawakal kita kepada Allah. Bekerjalah, berdoalah, dan jadilah orang yang selalu berserah diri hanya kepada Allah dengan sikap tawakal. Insya Allah kita akan lebih tenang bekerja, lebih tenang berupaya, dan akan bisa menerima takdir apapun dari Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita selalu akan tersenyum dari waktu ke waktu, dari ke hari ke hari, dan tidak akan pernah bersedih, karena kita yakin apapun yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik dari Allah untuk kita, dan tinggal kita syukuri. Dan apapun yang kita upayakan untuk kita dapatkan, ayo kita upayakan dengan kesabaran yang prima, sehingga kita tidak akan pernah berputus asa untuk menggapai sesuatu yang akan datang dari Allah. Dan pada saat sesuatu itu datang dari Allah, kita syukuri semua yang datang dari Allah itu dengan sikap syukur yang benar, sehingga kita akan berbahagia dengan apapun yang kita miliki, karena itulah pemberian Allah yang terbaik pada diri kita kapanpun dan dimanapun kita berada. Para jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita menjadi orang yang berbahagia karena sikap syukur kita, dan menjadi orang yang tidak pernah berputus asa karena sikap sabar kita, dan menjadi orang yang tenang dan damai karena sikap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.